Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kawan-kawan semuanya? Semoga selalu diberi perlindungan dan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi Covid-19 saat ini. Saya, Dede Agus Ferdiansyah dari Universitas Islam Riau akan memaparkan sebuah kasus audit investigasi terkait dengan anggaran belanja tak terduga di tahun 2020 pada Kota Sejahtera. Ngomong-ngomong nih soal COVID-19, pasti banyak masyarakat yang sedang kerepotan pada masa pandemi saat ini. Misalkan saja kita harus menggunakan masker, kemudian jaga jarak, kemudian kita diam di rumah saja, bekerja pun dari rumah, bahkan sampai ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, Menteri Keuangan memberikan instruksi untuk melakukan pengadaan alat material kesehatan. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, Kementerian Keuangan memberikan instruksi kepada kementerian dan juga pemerintah daerah untuk segera melakukan refocusing kegiatan dan juga realokasi anggaran tahun 2020 pada anggaran belanja tidak terduga. Maka dari itu, Dinas Kesehatan ditunjuk sebagai pelaksana untuk penanganan COVID-19. Nah, diduga Dinas Kesehatan ini ternyata melakukan kecurangan terhadap anggaran belanja tak terduga tersebut. Untuk mengungkap kecurangan dari Dinas Kesehatan tersebut, maka kita memerlukan unsur yang dinamakan 5W dan juga 2H. Apa sajakah itu? Yang pertama, apa dan mengapa kasus itu bisa terjadi, kemudian siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, di mana dan kapan kasus tersebut terjadi, kemudian ditambah dengan 2H-nya yaitu bagaimana kasus itu dapat terjadi dan berapa banyak kerugian dihasilkan dari kecurangan tersebut. Berhubung kondisi saat ini masih COVID-19, maka dari itu kami sebagai audit investigasi akan melanjutkan dalam via Zoom. Di sini sudah tergabung dua anggota saya yaitu Desi Rahayu dan juga Sandy Pranukumala. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Desi Rahayu. Baik, terima kasih kepada Dede. Saya Desi Rahayu akan melanjutkan pemaparan dari Dede. Sebelum melakukan investigasi, kita perlu ketahui kerangka kerja dalam melakukan investigasi. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, penentuan hipotesis. Dan yang ketiga, pengumpulan dan bukti analisis. Dan yang keempat adalah pelaporan hasil investigasi. Pada pemeriksaan pendahuluan, kita harus memahami isi kontrak Dinas Kesehatan dengan penyedia barang alat material kesehatan. Pada kasus ini, Dinas Kesehatan melakukan impor barang BMHP Test Kit 1 dan Test Kit 2 dari Medical Co Ltd dari Korea senilai Rp16.286.560.600. Dalam menentukan hipotesis, auditor menggunakan Freud Triangle, yaitu tekanan, kesadaran, dan kesempatan. Dalam kasus ini, Dinas Kesehatan tidak melengkapi dokumen pelayanan segera atau rush handling, dan Dinas Kesehatan juga tidak melengkapi pembukuan bidang terkait kepabeanan untuk menghindari pembayaran pajak. Selain itu, Dinas Kesehatan tidak mencatat pembukuan terhadap barang BTT tahap 1. Namun tidak hanya sampai di situ, terdapat berita fisik bonus sebanyak 46.080 tes NX48 viral naked dan diterima hanya 480 tes dan sisanya 45.600 tes tidak diketahui di mana keberadaannya. Diduga Dinas Kesehatan melakukan pembelian lagi pada tahap kedua.
Pada saat pengumpulan dan analisis data, auditor melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti dokumen fisik di kantor Bea Cukai dan Dinas Kesehatan Kota Sejahtera dan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait. Baik, saya Senli Prandukumala akan melanjutkan penjelasan dari Desi Rahayu. Di sini kita masuk ke tahap wawancara di mana ada 5 responden yang akan kita wawancarai. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan akan ditampilkan pada slide berikut. Responden yang pertama yang akan kita wawancarai yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Di sini kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui alasan mengapa Dinas Kesehatan Kota Sejahtera tidak melengkapi berkas dan dokumen atas pembelian barang yang harusnya tercatat di kantor Bea Cukai, serta untuk mengetahui alokasi bonus yang hilang dan tidak dicatat di pembukuan. Selanjutnya, wawancara dilanjutkan kepada responden yang kedua, yaitu dari pihak Medica Co Ltd. Di sini, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada pihak Medica Co Ltd berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya bonus atas pengadaan barang yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Next, wawancara dilanjutkan kepada responden yang ketiga, yaitu Kepala Kantor Bea Cukai Kota Sejahtera. Di sini pertanyaan-pertanyaannya berfungsi untuk mengetahui dan mengkonfirmasi ada tidaknya berkas dan dokumen yang seharusnya tercatat di kantor Bea Cukai atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Jika tidak ada, kita akan mengetahui alasan mengapa tidak adanya berkas-berkas tersebut di kantor Bea Cukai. Wawancara dilanjutkan ke responden yang keempat, yaitu Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah. Tujuan kami mewawancarai Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah yaitu untuk menanyakan berita acara pemeriksaan fisik terhadap bonus yang diterima atas pengadaan barang yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Dan yang terakhir, wawancara dilakukan kepada Kepala Bagian Keuangan. Di sini kami mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui alasan mengapa tidak adanya pencatatan atas bonus yang diterima Dinas Kesehatan Kota Sejahtera dalam pembukuan laporan keuangan. Setelah dilakukan pengungkapan atas kasus kecurangan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, maka dapat disimpulkan bahwa seorang auditor harus memiliki tingkat skeptisme yang tinggi, serta audit investigatif harus dilakukan secara sistematis, tepat, dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai guna mengungkap segala kecurangan yang terjadi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Dede Agus. Baik, terima kasih kepada Senli Prandukumala dan juga Desi Rahayu. Itulah tadi kasus pengungkapan dari Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Nah, saya di sini sebagai Ketua Investigasi pamit undur diri dan sampai jumpa pada kasus-kasus berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.